Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Junior dari Teknik Industri angkatan tahun 2019 dari kelas A. Ingin menjelaskan tentang linear programming metode dualitas dari Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Dalam pemodelan programming linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, di sini ada masalah primal atau dual. Yang pertama itu ada koefisien fungsi tujuan, ada maksimumkan Z atau Y, batasan I, bentuk kurang dari, bentuk sama dengan, variabel XJ, XJ lebih dari 0, XJ lebih dari dihilangkan. Nah, di sini ada masalah dual atau primal. Ada nilai kanan fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel YI atau XI, YI lebih dari 0, YI lebih dari dihilangkan. Terus ada batasan Y, bentuk lebih dari, dan bentuk sama dengan. Di sini ada dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F, Cx dengan kendala Ax kurang dari B, maka dualnya minimal G, By dengan kendala Ay lebih dari C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka F X kurang dari G dalam kurung X. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO dan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyesuaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika selak variabel SK pada primal lebih 0, maka variabel K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk bersamaan. Contoh soal, masalah primal. Minimalkan F 40 dikali 1 ditambah 12 kali 2 ditambah 40 kali 3. Kendalanya 2 kali 1 ditambah X2 ditambah X3 lebih dari 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih dari 30. X1, X2, X3 lebih dari 0. Tentukan masalahnya, dualnya. Selesaikan masalah dualnya dan selesaikan masalah primalnya. Di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah terbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Maksimumkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 dengan kendala 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari 40. Y1 ditambah Y2 kurang dari 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini, diselesaikan melalui dual terlebih dahulu.
Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2 penyelesaiannya, penggunaannya simplex. Nah, di sini ada penyelesaian masalah dual. Kendala 1. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala keduanya, Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala ketiga, Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Di sini ada titik A 0,0 dan kurung sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0, hasilnya sama dengan 0. Titik B 0,10 dalam kurung sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 kali 10 sama dengan hasilnya 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 dikali Y2 sama dengan 12 dikali 2. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Dan 2Y sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. 20Y1 ditambah 30Y2. 20 Y1 nya 4 ditambah 30 Y2 nya 8 sama dengan 320. Titik D 12,0 dalam kurung sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2 sama dengan 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0, hasilnya sama dengan 240. Angka keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil keempat. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. 8 ditambah 2 ditambah S1 sama dengan 40. S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 Y1 itu 4, Y2 itu 8. Ya kan, ini tambahin hasil 40, S3 nya itu 28. Nah, di sini maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih 0, maka nilainya X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuknya bersamaan. Sehingga 2 kali 1 ditambah X2
ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Di sini 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. X1 sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 2 dalam kurung 5 atau yang disebut X1 ditambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. X1 X2 sama dengan 5, 10. F sama dengan 40 dikali 1 ditambah 12. Di X2 ditambah 40 X3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 12 kali 10 ditambah 40 dikali 0. Dan hasilnya sini 200 ditambah ini harusnya 120 ditambah 0 sama dengan 320. Sekian dari saya penjelasan dari materi yang Ibu Anissa berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya atau kurangnya saya dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.